Martial Peak 3684. Di dalam tenda, tidak hanya ada Bing Yun, tetapi juga Jiao. Melihat bagian dalam tenda, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ini seharusnya tenda Jiao. Jiao memegang posisi tinggi di tentara Bing Chen. Jadi tentu saja dia memiliki hak untuk memiliki ruang pribadi. Namun, dia tidak tahu mengapa Bing Yun akan menemuinya di sini. Salam, senior. Yang Kai mengumpulkan pikirannya dan membungkuk. Di belakangnya, Suyan membungkuk. Murid menyapa guru terhormat. Bing Yun tersenyum dan mengangkat tangannya. Berdiri. Kami bukan orang luar. Tidak perlu terlalu sopan. Yang Kai menegakkan tubuhnya dan melirik Jiao, yang berdiri di belakang Bing Yun. Sebelum tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sikap junior sister Yao masih sama. Jiao menundukkan kepalanya dan membungkuk. Salam, kakak senior. Suaranya lembut dan sedikit bergetar, sehingga sulit bagi orang lain untuk memperhatikannya. Duduk dan bicara. Bing Yun menunjuk ke kursi terdekat dan berkata. Yang Kai ketakutan. Sebelum senior, junior akan berdiri. Bing Yun memelototinya dan berkata. Jangan bicara tentang senior atau junior sekarang. Sekarang kita berdua adalah panglima pasukan. Kita harus berada pada pijakan yang sama. Di masa depan, di medan perang, tentara Bing Chen saya mungkin memiliki sesuatu untuk mengganggu kamu. Mengapa kamu harus begitu sopan dengan saya? Setelah mengatakan begitu banyak, Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk tidak bersikeras dan duduk. Bing Yun tersenyum dan berkata, itu benar. Belum lagi bahwa kamu dan sekte saya selalu berada di pihak satu sama lain. Murid saya yang berharga ini selalu setia kepada kamu. Kami adalah keluarga. Jadi tidak perlu bersikap sopan di masa depan. Yang Kai mengangguk setuju. Dahinya meneteskan keringat. Bing Yun tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar dari manajer umum pasukan Li bahwa kamu telah berada di lapangan bintang alam bawah selama 10 tahun terakhir. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Yang Kai menjawab. Semuanya baik-baik saja di Starfield. Itu bagus. Bing Yun mengangguk. Yang Kai awalnya berpikir bahwa dia secara khusus memanggilnya untuk membahas beberapa hal penting. Tetapi setelah duduk, Bing Yun tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengobrol santai dengannya. Jadi Yang Kai secara alami menjawab pertanyaannya. Di sisi lain, Bing Yun telah menjadi komandan selama bertahun-tahun dan Yang Kai baru saja tiba. Jadi dia memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan padanya. Bing Yun tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berbagi dengannya semua pengalaman yang diperolehnya dari memimpin pasukan untuk melawan ras iblis. Yang Kai merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal, jadi dia memperhatikannya. Sementara mereka berdua mengobrol, Suyan dan Jiao juga diam-diam mengirimkan suara mereka satu sama lain. Sesekali mengerucutkan bibir dan tersenyum. Yang Kai tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan tidak tahu mengapa mereka begitu bahagia. Setengah jam kemudian, ketika Bing Yun sedang minum teh, Suyan membuka mulutnya dan bertanya, Tuan yang terhormat, ketika murid ini baru saja berkultivasi, ada perasaan samar terhalang di dantiannya. Apakah sesuatu terjadi? Mendengar ini, Bing Yun menoleh dan meliriknya, menyebabkan Suyan tersipu dan menundukkan kepalanya. Bing Yun tersenyum. Ikuti aku akan memeriksamu. Ya, Suyan menjawab dengan hormat dan mengikuti Bing Yun keluar dari tenda. Setelah mereka berdua pergi, Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke arah Jiao. Saudari Yao, apakah ada masalah dengan kultivasi Suyan? Jika ada masalah dengan kultivasinya, itu bukan masalah kecil. Paling-paling, Kaisar Qi-nya akan terbalik dan meridiannya akan rusak. Paling buruk, dia akan menderita penyimpangan Qi dan kultivasinya akan lumpuh. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan gugup dan bertanya dengan cemas. Mengapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Jiao memutar matanya ke arah Yang Kai sebelum berbalik dan berjalan menuju tenda bagian dalam. Yang Kai bingung dengan tindakannya dan bertanya lagi. Tetapi siapa yang tahu bahwa Jiao masih akan mengabaikannya dan langsung meletakkan tirai manik-manik setelah memasuki tenda bagian dalam. Yang Kai cemas dan ingin keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ini terkait dengan rahasia teknik kultivasi Ice Heart Valley. Jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Setelah berjalan di sekitar tenda utama untuk sementara waktu,
Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Matanya melesat ke sekeliling dan napasnya tiba-tiba menjadi berat. Berbicara secara logis, jika Suyan memiliki masalah dengan kultivasinya, dia seharusnya memberitahunya tentang hal itu. Selain itu, Bing Yun tidak perlu menghindarinya dan langsung membawa Suyan pergi. Masalah hari ini agak aneh. Memikirkan hal ini, Yang Kai datang ke pintu masuk tenda dan melihat keluar, hanya untuk melihat bahwa bagian luar tenda kosong. Para pembudidaya yang berjaga di luar tenda tidak terlihat, dan tidak ada patroli di sekitarnya. Menarik kepalanya, Yang Kai mengendus dan melihat sekeliling dengan perasaan bersalah sebelum berjalan ke tirai manik-manik tenda bagian dalam dengan tangan di belakang punggungnya dan batuk ringan. Saudari muda Yao. Tidak ada tanggapan dari tenda bagian dalam, tetapi Yang Kai dapat dengan jelas mendengar napas Jiao menjadi lebih cepat. Bolehkah saya masuk? Yang Kai bertanya lagi. Masih tidak ada respon dari dalam rumah. Setelah waktu yang lama, suara rendah Jiao terdengar. Siapa yang mencoba menghentikanmu? Suaranya lembut dan sedikit kesal. Yang Kai menyeringai ketika dia mengangkat tirai manik-manik dan melangkah ke tenda. Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan Jiao, tetapi tidak didekorasi dengan cara apapun oleh wanita biasa. Murid-murid lembah hati es lebih acuh tak acuh dan tidak terlalu tertarik dengan fasilitas tempat tinggal. Jadi tenda bagian dalam Jiao didekorasi dengan jelas. Hanya tirai merah muda yang tergantung di atas tempat tidurnya, menambah warna pada ruang kecil ini. Pada saat ini, Jiao sedang duduk di tepi tempat tidur, menghadap Yang Kai dengan kepala menunduk seperti patung. Cahaya lilin berkedip-kedip, menyinari wajahnya yang pucat. Yang Kai menggosok tangannya dan berjalan maju dengan langkah ringan, seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua desa yang menyelinap ke rumah janda di malam hari. Datang ke sisi Jiao. Dia duduk dan mengulurkan tangannya untuk meraih tubuh lembutnya. Jiao memutar tubuhnya dan berbalik, meninggalkannya kembali padanya. Yang Kai terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Ada apa? Apakah kamu marah? Katakan padaku, siapa yang memprovokasimu? Jiao menghela nafas dan berkata dengan lembut, aku terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Apa sebabnya? Yang Kai bingung dengan kata-katanya. Mengapa kamu tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun? Jiao menghela nafas lagi dan berbalik untuk melihat ke mata Yang Kai. Bertanya tanpa daya. Menurut kamu, mengapa Tuan yang terhormat memanggil kamu ke sini untuk melihat kamu di tenda saya? Apakah kamu berpikir bahwa Little Junior Sister benar-benar memiliki semacam masalah dengan kultivasinya sehingga dia membutuhkan guru terhormat untuk menyelesaikannya? Yang Kai sudah memikirkan hal ini. Tetapi pada saat ini, dia pura-pura tidak tahu dan bertanya dengan heran. Maksudmu? Jiao tersipu dan berkata, Tuan yang terhormat secara khusus datang ke sini untuk menemui kamu. Adik kecil juga menemukan alasan acak untuk pergi bersama Tuan yang terhormat. Hanya untuk memberi kamu dan saya privasi. Mata Yang Kai melebar. Mereka tahu. Jiao mengulurkan tangan dan menutupi wajahnya. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk melihat Little Junior Sister lagi. Apa yang harus aku lakukan? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mengulurkan tangannya dan menarik tangannya dari wajahnya. Menghiburnya. Bahkan jika itu masalahnya. Tidak apa-apa. Karena senior Bing Yun dan Su Yan tahu tentang ini. Kita tidak perlu merahasiakannya lagi. Tidak. Jiao menggelengkan kepalanya. Rambutnya berkibar tertiup angin. Jika Little Junior Sister bukan Little Junior Sister tidak apa-apa. Tapi dia Little Junior Sister. Jika berita ini menyebar, bagaimana mungkin aku, sebagai kakak seniornya, merebut suaminya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah tahu. Jiao menggigit bibir merahnya saat ekspresi ragu melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Kai dan berkata dengan getir, jangan bertemu secara pribadi lagi. Ini terakhir kalinya. Yang Kai berkedip. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Jiao sudah membungkuk dan menempelkan bibirnya yang dingin ke bibirnya. Seperti capung yang menyentuh air. Sebelum Yang Kai bisa merasakan kelembutan yang dingin, Jiao sudah berdiri dan berkata dengan suara gemetar, pergi. Bagaimana Yang Kai bisa pergi? Menjangkau. Dia menarik Jiao ke pelukannya dan, sementara dia masih menangis ketakutan,
Dia menundukkan kepalanya dan menekannya. Untuk sesaat, pikiran berada dalam keadaan kebingungan dan hati dalam kekacauan. Di tempat tidur yang harum, dua tubuh panas terjerat satu sama lain. Pada awalnya, Jiao sedikit menolak, tetapi setelah beberapa napas, dia sudah terengah-engah saat dia melingkarkan lengannya di leher Yang Kai. Pakaiannya berantakan, dan Yang Kai terkejut. Jiao tidak menolak kali ini. Di masa lalu, ketika dia menanggalkan pakaiannya, dia selalu melindungi dirinya sendiri. Tetapi kali ini dia tidak melawan sama sekali. Yang Kai merasa lebih termotivasi, seperti serigala atau harimau. Saat dia sedang sibuk, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Matanya melebar saat dia mengulurkan tangan dan meraih selimut di dekatnya untuk menutupi pakaian acak-acakan Jiao sebelum berbalik untuk melihat. Terengah-engah, wajah Jiao memerah saat dia tersentak. Apa? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada orang tambahan di ruangan ini. Memikirkan kembali dengan hati-hati. Memang ada jejak fluktuasi energi yang tidak biasa. Terkejut, Jiao menoleh dan melihat sosok Anggun berdiri di samping tempat tidur. Pemilik sosok ini mengangkat tirai merah muda dengan satu tangan dan menatap ke depan dengan kaget. Orang yang baru saja tiba sepertinya tidak menyangka akan melihat pemandangan ini dan tertegun sejenak. Yurumeng, Jiao mengerutkan kening, segera mengenali identitas orang ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu bagaimana dia muncul di sini. Dia pasti telah mengaktifkan Space Spirit Bed yang terhubung ke Yang Kai untuk muncul di sini. Kelopak mata Yang Kai berkedut saat dia tertawa. Rumeng, kenapa kamu di sini? Tidak ada yang lebih canggung dari ini. Yang Kai setengah berbaring di atas Jiao. Tidak tahu apakah dia harus berdiri atau tidak. Bahkan wanita yang dekat dengannya pun akan merasa malu jika terekspos. Aku baru saja datang untuk menemuimu. Yurumeng melanjutkan. Aku hanya merasa kamu ada di dekatnya. Dengan teknik segel jantung, dia sudah memperhatikan Yang Kai ketika dia tiba di medan perang domain barat. Tetapi tidak nyaman baginya untuk bergerak di siang hari. Selain itu, Yang Kai baru saja tiba. Jadi dia pasti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi dia ingin menemukannya di malam hari. Tetapi setelah mengaktifkan Space Spirit Bed, dia tiba-tiba muncul di kamar wanita. Setelah dia selesai berbicara, Yurumeng tiba-tiba menyadari bahwa dialah yang seharusnya panik, bukan sebaliknya. Dia mencibir. Ini benar-benar mengejutkan. Haha. Jika yang berbaring di tempat tidur dengan Yang Kai adalah Suyan, Xianing-chang, atau wanita lain yang Yurumeng tahu, dia tidak akan terkejut. Tetapi yang berbaring di bawah Yang Kai adalah Jiao. Yurumeng mengenal Jiao dan tidak asing dengannya. Bersambung.